Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan kembali, bahkan mencetak rekor all time high, close di 8.318 dengan kenaikan 0,9%. Bahkan hari ini investor asing juga mencatatkan net buy. Untuk market reguler net buy 1,2 triliun, sedangkan di all market mencapai 1,3 triliun. Sangat wajar adanya euforia pembelian dari investor asing dikarenakan ternyata ekonomi Indonesia tumbuh 5% dan bahkan angka ini di atas ekspektasi. Sehingga kita pun melihat bahwa adanya euforia dari investor asing yang membeli saham Indonesia. Hari ini kurs rupiah juga menguat 0,02% di level Rp16.710 per 1 US dollar. Nah, kita coba cek ya bagaimana hari ini perkembangan dari saham-saham big banks terlebih dahulu dan nanti kita pun akan membahas saham fundamental lain yang tidak kalah menariknya. Untuk BBRI hari ini naik tipis 0,2% di level Rp3.980 per saham. Meskipun kita lihat hari ini sempat turun ke area low di 3910. Dan hari ini kalau misalnya kita perhatikan untuk BBRI itu ada normal distribution, terutama dari BK, AK, dan juga CP. Meskipun masih ada beberapa investor asing lainnya yang mencatatkan net buy, namun kita coba lihat ya untuk BBRI hari ini. Jadi hari ini ternyata ada net sell guys, meskipun memang net sell-nya ini tipis sekali, hanya 40 miliaran saja. Tapi kita lihat memang net sell asing di BBRI sudah mulai menipis, tidak sebesar kemarin ya. Kemarin kan net sell-nya di 183 miliar. Jadi ada potensi nih BBRI bisa kembali naik dan bahkan bisa melanjutkan kenaikan setelah adanya normal correction, retracement yang terjadi ini menjadi area higher low untuk BBRI. Dan justru di level higher low ini adalah level yang baik untuk tambah muatan ataupun teman-teman yang mungkin kemarin sudah take profit dan mau re-entry kembali. Lalu ada saham BBCA, di mana Bank BCA hari ini juga naik 0,5% di level Rp8.700 per saham. Untuk Bank BCA ternyata masih ada akumulasi, terutama dari YU, KZRX, dan AK sebagai top buyer. Dan jika diperhatikan, retailnya banyak yang melakukan penjualan kembali. Artinya sangat bagus nih untuk teman-teman yang masih hold saham BBCA untuk lanjut simpan atau diinvest. Jadi untuk BBCA hari ini ada net buy 321 miliar, ya lebih cukup stabil lah. Tidak lebih besar dari kemarin, sedikit lebih besar maksud saya, tapi ya cukup stabil lah di 3 hari perdagangan terakhir ya. Jadi untuk BBCA sendiri, masih sangat layak untuk kita hold terutama sampai di dividen tahun depan. Lalu ada BBNI yang hari ini juga sempat turun ke area low di 4.380, namun close di 4.460 dengan kenaikan 0,2%. Untuk hari ini kita lihat ada akumulasi juga, terutama dari YU, BK, SSAK, dan juga TP. Jadi untuk saham BBNI ternyata per hari ini masih ada net buy. Kemarin net buy 151 miliar, hari ini di 64,9 miliar. Artinya BBNI pun ada peluang nih untuk lanjut naik karena akumulasi asingnya terus berlanjut. So, ini kabar gembira untuk teman-teman holder big banks yang mungkin di portonya masih merah gitu ya dan memang belum berniat untuk jualan atau mungkin teman-teman yang berniat untuk invest jangka panjang. Ini ada ibaratnya angin segar lah untuk teman-teman yang mungkin mau take profit gitu di saham big banks. Ya semoga nanti bisa naik lebih tinggi lagi. Sedangkan untuk Bank Mandiri hari ini naik 0,8% di level Rp4.770 per saham. Kita lihat hari ini juga melanjutkan fase sideways seperti kemarin, miriplah dengan BBNI. Untuk Bank Mandiri akumulasinya datang dari asing, terutama dari AKBK sebagai top buyer. Dan jika kita perhatikan, banyak sekali retail yang jualan ya untuk hari ini. So, jika kita cek untuk Bank Mandiri, ternyata hari ini pun ada akumulasi atau net buy yang bahkan lebih besar dibandingkan net buy kemarin. Kemarin itu di 100 miliaran, hari ini di 144 miliar. Jadi sangat bagus ya untuk prospek jangka menengah nih untuk saham big banks ya. Terutama teman-teman yang mungkin ingin segera hijau ya portonya. Jadi averaging down kemarin tidak sia-sia. Teman-teman sudah buy di harga bawah dan ketika naik, ya semoga cepat terjemput untuk harga average-nya.
Meskipun kita lihat memang di minggu ini pun ada potensi untuk sideways kembali, tapi karena melihat adanya katalis positif dari sisi perekonomian, Indonesia, maka kita lebih optimis lagi nih untuk memegang saham-saham big banks. Lalu kita lanjut bahas juga saham lainnya yang hari ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Ada Kalbe Farma, hari ini naik 7,7% di level Rp1.320 per saham, setelah kemarin juga terjadi normal correction sejak di tanggal 29 Oktober sampai di 4 November. Jadi ini penurunan yang sebenarnya sangat wajar karena beberapa waktu lalu juga sempat koreksi. Nah ini adalah area higher low yang sebenarnya bagus untuk entry guys. Higher low pertama itu di 1170, teman-teman mungkin bisa buy di sekitar 1170, 1180 sampai 1200. Lalu untuk Kalbe Farma yang hari ini ataupun kemarin sudah entry di sekitar 1220 sampai di 1270 ini juga masih oke. Ya, jadi untuk di area higher low ataupun ketika naik dari area higher low-nya itu adalah harga yang bagus guys untuk trend following. Jadi untuk Kalbe Farma hari ini akumulasinya pun cukup besar, terutama dari ZP, CCYU, dan juga BK. Asing terpantau masuk melakukan akumulasi yang cukup besar untuk Kalbe Farma. Hari ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan kemarin. Kemarin itu hanya 2,5 M saja. Hari ini mencapai 51 miliar. Jadi ada peluang nih di Kalbe Farma, terutama untuk teman-teman yang ingin trend following, ikut dalam kenaikan sebuah saham. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan ya besok mungkin akan ada rolling juga. Jadi besoknya naik tipis ataupun mungkin sideways, ya itu adalah hal yang wajar, mekanisme market, guys. Misalkan hari ini Kalbe Farma yang naik, kemarin kan yang naik GGRM, HMSP gitu ya. Mungkin sekarang GGRM, HMSP ataupun Wismilaknya koreksi, ya normal correction ataupun sideways. Yang naik rolling, ada Kalbe Farma atau saham lainnya yang juga kita lihat ini diakumulasi oleh asing. Kita lanjut ke saham TINS. TINS bahkan hari ini naik cukup tinggi, 19,6% di level Rp2.920 per saham. Nah ini juga merupakan salah satu saham fundamental yang kita lihat kuartal 3-nya. Meskipun secara year on year masih ada penurunan, tapi secara kuartalan bagus. Ya, ada kenaikan guys, kuartal on kuartal. Jadi untuk TINS ada akumulasi juga, terutama dari BK, PD, ZP. Dan kita lihat sih retailnya mulai banyak yang take profit nih. Jadi ada potensi asingnya akan lanjut akumulasi dan itu bagus untuk kenaikan saham tersebut. TINS jika diperhatikan mulai aktif di akumulasi ini sejak beberapa minggu sebelumnya. Ya di akhir Oktober mulai terlihat akumulasi asing di saham TINS. Bahkan hari ini cukup tinggi guys, net buy-nya mencapai 24,1 miliar. Jadi untuk teens, kalau misal teman-teman ingin trend following meskipun ini sudah cukup high risk, tapi semoga diberikan kenaikan kembali sehingga teman-teman juga bisa cuan. Lalu kita lanjut ada saham Cimory yang juga sempat kita bahas ketika terjadi reversal. Nah, kita bahas ketika ada kenaikan, lalu kembali sideways dan naik lagi di tanggal 15 Oktober, sideways lagi, lalu perlahan-lahan naik dan hari ini lanjut naik lagi 8,6%. Jadi memang kenaikan sebuah saham itu terkadang tidak konstan gitu ya. Terkadang ada sideways-nya, terkadang ada normal correction-nya dan teman-teman harus terbiasa dengan itu. Untuk Cimory sendiri kita lihat akumulasinya cukup besar, terutama dari AKZP, NI dan juga CP. So, jika kita cek nih untuk sahamnya, hari ini Cimory ada net buy yang bahkan cukup besar di 20 miliaran. Mirip ya dengan akumulasi asing di tanggal 31 Oktober lalu di sekitar 21 M. Jadi untuk Cimory sendiri ini merupakan akumulasi yang bagus karena akumulasinya dibarengi dengan kenaikan harga saham yang artinya teman-teman yang mungkin ingin ikut dalam proses kenaikan sebuah saham atau trend following bisa menggunakan trading plan ya sesuai dengan toleransi teman-teman masing-masing, terutama untuk pembatasan risiko dan target take profit. Lalu ada saham brand yang menunjukkan tanda-tanda kenaikan juga setelah sebelumnya sempat terkoreksi sampai di 8.500-an. Per hari ini naik 5,6%, close di Rp9.750 per saham. Ada normal akumulasi, terutama dari PDAK, LG, dan BK. Retailnya sih banyak yang jual guys untuk saham brand. Coba kita cek ya untuk akumulasi asing hari ini. Ternyata
akumulasinya sudah terjadi ketika brand ini naik 6,9% di tanggal 3 November dan hari ini ternyata net buy-nya tidak terlalu besar, hanya 4,7 miliaran saja. Jadi guys, langsung saja kita cek ya untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing, coba kita lihat. Ternyata BBCA, lalu ada BRMS yang juga naik 9,6%, lalu ada Telkom lanjut naik 1,14%, kemarin kita bahas Telkom ya. Lalu ada Bank Mandiri, Koin juga hari ini auto reject atas, lalu ada Petrosi, Astra International, BBNI, ada United Tractors, Kalbe Farma, Dewa CDIA, lalu ada saham film JPFA, Tins, MAPI, MAPI juga hari ini naik guys, lalu ada WIFI, INRG, dan Cimori. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.